Kayaknya baru minggu kemarin nih, gue buat konten tentang ulah pejabat yang berlabel loyalis Jokowi. Sekarang sepertinya punya misi untuk menusuk dari dalam. Sekarang muncul lagi nih masalah yang ditimbulkan oleh salah satu pejabat yang berlabel loyalis Jokowi. Yaitu Pak Tito Karnavian. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia buat keputusan aneh. Dia memindahkan wilayah pengusaha 4 pulau yang sebelumnya di bawah kekuasaan Provinsi Aceh. Sekarang di bawah kekuasaan Provinsi Sumatera Utara. Urusan Raja Ampat belum selesai. Sekarang muncul lagi urusan beginian. Adeh. Dan 2 urusan besar ini belum beres loh. Muncul lagi deh kabar sedih. Timnas kita dibantai Jepang 6-0 loh. Aduh, ada apa sih sama negara kita? Alamak. Masalah soal 4 pulau ini menurut gua agak aneh dan berlebihan ya. Padahal belakangan ini Presiden Prabowo udah dipusingin sama urusan Raja Ampat. Terus digangguin lagi sama urusan Aceh dengan Sumatera Utara. Yang tadinya Aceh baik-baik aja, sekarang jadi bergejolak lagi nih. Lagian ngapain juga sih nyari masalah? Urusan ini ternyata udah berlangsung beberapa minggu lalu. Cuma baru rame aja sekarang. Buat gue ini adalah sesuatu yang gak perlu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Karena urusan Sumatera Utara juga udah banyak loh. Dan belum beres juga. Terus kenapa ditambahin beban lagi? Yang jadi pertanyaan gue nih, apakah Pak Presiden Prabowo tahu soal kebijakan ini? Kalau tahu, apakah setuju? Apakah sebelum bikin kebijakan Pak Tito ini konsultasi dulu dengan Presiden Prabowo? Kok gue rasa enggak ya? Gue yakin kalau Presiden tahu kebijakan ini, beliau juga gak bakal setuju kayaknya. Karena pasti akan bikin gaduh. Dan ternyata gaduh beneran kan? Lu semua lihat sendiri kan? Akhirnya terjadi kegaduhan yang gak perlu menurut gue. Pemerintahan Presiden Prabowo ini memang terlihat seperti digoyang dari dalam. Sumber kegaduhan ya kebijakan-kebijakan pembantunya sendiri. Dan yang bikin itu hampir semuanya adalah pembantu presiden yang dianggap publik sebagai loyalis Jokowi. Mulai dari Bahlil, Budi Ari, Hasan Nasbi, Noel, dan sekarang Tito. Keadaan ini jadi bikin spekulasi macam-macam di masyarakat. Contohnya urusan tambang nikel di Raja Ampat. Itu kan rame banget tuh kemarin. Sampai ada nama kapal pengangkut nikel yang namanya JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Alamak. Udah alam Papua indah itu dirusak, terus muncul lagi nama kapal itu. Kan jadi bisa ditebak banget ya, siapa pemain besar di belakang. Jadi banyak yang bilang, urusan tambang nikel di Raja Ampat itu ibarat gue beliin lu mobil nih untuk jadi taksi online. Gue yang bayarin, tapi atas nama elu, orang taunya itu kan mobil elu. Tapi kalau ada hasil atau pendapatan dari penggunaan mobil itu, ya ada hak gue juga dong. Ya kira-kira gitulah ilustrasinya. Jadi kalau ditanya, apakah ada keterlibatan Jokowi di tambang nikel di Raja Ampat? Secara langsung ya nggak ada. Tapi gara-gara urusan nama kapal itu tuh, Jokowi diduga punya saham di perusahaan itu. Mungkin sumbangsi dia bukan uang, tapi dalam tanda kutip nih, menjual kekuasaannya untuk mengeluarkan izin tambang itu. Karena menurut beberapa pihak, biasanya pemberian nama kapal itu adalah penghormatan kepada orang-orang yang udah berjasa. Jadi seterusnya lu udah bisa berpikir sendiri lah ya. Kenapa nama kapalnya itu JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Ingat ya, kalau udah tahu jawabannya, simpen aja dalam hati bos. Kalau diomongin, apalagi diomongin di sosmed nih, bisa masuk penjara lu pada. Alamak. Sekarang ini anak buahnya Jokowi lagi galak-galak soalnya. Tahu nggak apa yang kocak? Pas Menteri Bahlil datang ke Raja Ampat nih, dia didemo sama aktivis lingkungan yang menolak eksploitasi Raja Ampat. Tapi setelah itu katanya ada demo tandingan yang mendukung tambang nikel di Raja Ampat. Raja Ampat ini baik-baik saja dan kami ini anak putra KM asli daerah Pulau Gan yang kira selama ini.
Tapi lucunya ada yang menilai ini demo settingan yang sengaja dibikin. Supaya seolah-olah ada warga yang mendukung. Sudah sefrustasi itukah para pejabat kita? Tapi ya dari urusan Raja Ampat itu akhirnya jadi banyak yang jagain daerahnya. Karena waktu Jokowi sering ke Papua, membangun banyak infrastruktur di Papua, bersamaan dengan itu juga dia dalam tanda kutip nih menjual Papua. Bahkan temen gue sambil bercanda bilangnya kayak gini nih. Waduh, Jokowi pernah datang ke Danau Toba tuh. Jangan-jangan nanti Danau Toba juga diacak-acak lagi. Alamak. Segitu parnonya loh masyarakat di bawah. Kalau kita melihat perjalanan politik Jokowi, ini adalah strategi yang biasa dilakukan oleh Jokowi maupun keluarganya. Orang-orang bilang ini adalah strategi membungkuk untuk menusuk. Di depan kelihatan sopan dan beradab, tapi di belakang membabat dan merusak secara biadab. Ini juga bisa kita lihat contohnya saat Gibran memposting foto saat bersalaman dan membungkuk di depan Pak Tri Sutrisno kemarin di acara Hari Lahir Pancasila. Kalau dari foto itu seolah-olah Gibran merendahkan hati dengan membungkuk kepada Pak Tri. Tapi kalau lo baca di postingan itu, banyak para buzzernya Gibran nyerang Pak Tri dengan narasi-narasi yang menusuk. Dan seperti yang udah jadi rahasia umum nih, kalau para buzzer-buzzer itu bekerja sesuai pesanan. Pesanan siapa? Ya bosnya lah. Bosnya siapa? Aduh, kalian tahu lah siapa. Oke, kita balik lagi ke urusan 4 pulau di Aceh. Warga Aceh tentu sangat menolak kebijakan ini. Karena gimana pun juga, pulau itu adalah milik warga Aceh. Dan lucunya, anak mantu Jokowi yang juga gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, mengajak supaya pulau ini dikelola bersama. Lah, kan itu milik Aceh. Kenapa juga dikelola bersama, bos? Sudah sepatutnya keempat pulau itu dijaga dan dirawat oleh pemerintahan Provinsi Aceh dan juga masyarakat Aceh. Karena ini tentu sudah menyangkut harga diri masyarakat Aceh loh. Kita tentu tidak mau warga Aceh tuh marah. Apalagi sampai ada urusan pemberontakan yang sangat menyita energi. Jadi gue cuma bisa berharap aja. Semoga Presiden Prabowo bisa ambil alih masalah ini. Dan membatalkan keputusan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian yang sangat kontroversial ini. Menurut gue ini juga sebaiknya Presiden Prabowo harus mulai mengevaluasi total nih. Para pembantu yang tidak loyal kepada Presiden dan diganti aja sama orang-orang yang bisa sejalan dan mengerti apa maunya Presiden. Toh banyak kok orang-orang hebat di sekeliling Presiden Prabowo yang juga sudah lama jalan bareng sama Pak Prabowo. Jadi buat apa juga ada loyalis Jokowi nih? Mendingan orang-orang Prabowo aja yang suruh bantu Presiden Prabowo. Karena kalau gini terus nih, gue juga kasihan sih sebenarnya sama Presiden Prabowo. Apapun yang dibuat sama pembantunya yang kena dampaknya pasti Presiden juga kan. Karena orang-orang yang dianggap masih loyal sama Jokowi ini kan dinilai ngebawa kepentingan Jokowi. Dan dugaan kuatnya adalah untuk melindungi kepentingan oligarki yang membackup kebutuhan logistik untuk kepentingan politik Jokowi. Makanya sampai kapanpun akan susah sejalan sama Presiden Prabowo. Dan kegaduhan demi kegaduhan yang gak perlu akan terus berulang. Apa mau 5 tahun begini terus? Oke, sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye!